Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini Ramadan di hari pertama kita dapat melaksanakan puasa. Mudah-mudahan puasa kita ini sampai nanti berbuka dilancarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan beberapa kisah yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali dalam tulisan-tulisannya. Salah satu kisahnya adalah yang akan kami sampaikan ini, mudah-mudahan menjadi hidayah taufik bagi kita semuanya dan kita dapat mengambil pelajaran atau ibrah di dalamnya. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu kala ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah di Bukit Tursina, beliau memanjatkan satu doa di mana doanya itu berbunyi, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah keadilanmu atas diriku." Ketika Nabi Musa alaihissalam memunajatkan doa seperti itu, lalu Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangi sebuah sungai, sebuah tempat yang nanti Nabi Musa diperintahkan di sana untuk melihat kejadian yang akan beliau lihat di depan mata kepalanya sendiri. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam lalu datang ke tempat tersebut sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau lalu bersembunyi untuk melihat kejadian yang akan beliau saksikan. Beberapa saat kemudian lalu datanglah seseorang dengan menunggang kuda pergi ke sungai tersebut. Si penunggang kuda ini lalu minum sebentar, kemudian mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Sebelum melaksanakan sholat, si penunggang kuda ini meletakkan sekantong dinarnya di tempat ia sholat. Setelah selesai sholat, si penunggang ini lalu lantas pergi melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan sekantong dinar yang ia bawa. Tidak berapa lama kemudian datanglah seorang anak kecil ke sungai tersebut. Kemudian anak kecil ini minum dari mata air tersebut. Lalu ia menemukan sekantong uang dinar, lantas pergi dengan kantong dinar itu. Selang beberapa saat kemudian datang lagi seorang kakek tua. Dia ini bermata buta atau tidak dapat melihat. Mengambil air wudhu, kemudian minum, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, si penunggang kuda ternyata datang kembali untuk mengambil sekantong dinar yang tertinggal ketika ia sholat di sungai tersebut. Terjadilah dialog antar keduanya. Si penunggang kuda berkata, "Wahai orang tua, apakah kamu melihat sekantong uangku di sekitarmu ini?" Si kakek tua tadi menjawab dengan jawaban, "Wahai pemuda, aku tidak melihat kantong atau barang yang kamu cari." Lantas si penunggang kuda tidak bersabar kembali menanyakan, "Kamu pasti berdusta, kamu pasti berbohong, dan kamu pasti mengambil sekantong uangku." Lantas bersikeras kakek buta pun menjawab dengan jawaban sekali lagi, merasa tidak mengambil, maka ia pun terus menjawab bahwa ia tidak mengetahui. Bahkan ia memberikan penjelasan, "Bagaimana aku mengambil sekantong uangmu, dinarmu, sedangkan mataku saja
tidak dapat melihat. Seketika si penunggang kuda pun langsung menghardiknya dengan mengambil sekantong uang dinarku itu tidak perlu dengan menggunakan mata, cukup dengan kedua tanganmu saja. Dengan didesak seperti itu, maka tidak bersabarlah si penunggang kadi, yang akhirnya si penunggang kuda ini membunuh kakek tua tersebut. Masya Allah, subhanallah. Melihat kejadian itu, tentu saja Nabi Musa alaihissalam sangat tidak bersabar menyaksikannya. Sangat, mungkin kalau bahasa kita, sangat greget sekali ingin melakukan sesuatu terhadap kejadian itu. Lalu beberapa lama kemudian Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Musa, kemudian memberikan keterangan kepada Nabi Musa bahwa anak kecil yang mengambil sekantong uang dinar si penunggang kuda dahulu kala ayahnya pernah bekerja kepada dirinya, dan ternyata ayahnya itu pernah tidak dibayarkan upahnya. Jumlah uangnya kira-kira sebanyak sekantong yang ditinggalkan itu atau yang diambil oleh anak kecil itu. Adapun si kakek tua buta yang tadi dibunuh oleh si penunggang kuda, dahulu ketika ia belum mengalami kebutaan, ayah dari seorang anak kecil tadi dibunuh oleh si kakek tua tadi. Maka itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat keburukan, orang-orang yang berbuat kezaliman. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang akan kita lakukan saat ini, lusa, esok, atau kapanpun itu pasti akan ada balasan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan berpulang kepada diri kita cepat atau lambat. Keburukan, kezaliman yang juga mungkin pernah dan pasti pernah kita lakukan terhadap orang lain pun, ketika kita tidak meminta maaf kepada orang tersebut, maka suatu saat pun akan ada balasannya. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kisah ini mengandung pelajaran baik, menebarkan manfaat yang baik, maka silahkan jangan lupa untuk di-share ke yang lain, dan jangan lupa like, share, komen, dan mohon dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.